Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 27 November 2021. Hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Mempelai yang Setia. Di mana sebagai mempelai Kristus, kita pun wajib hidup dengan karakter yang sama dengan Kristus. Inilah yang dimaksud dengan aku di dalam Dia, agar kita senantiasa dapat berfellowship dengan Allah. Perlu kita ketahui bahwa Allah telah menyediakan buah roh sebagai karakter ilahi di dalam diri setiap orang percaya. Karakter itu haruslah termanifestasi di dalam kehidupan orang percaya, dan itulah yang disebut dengan buah. Menjadi satu dengan Kristus tidak serta-merta membuat karakter Anda menjadi sama seperti karakter Kristus. Alkitab tidaklah mengajarkan demikian. Dibutuhkan pengenalan akan Allah dengan benar, di mana kita diperbaharui dari hari ke hari, sehingga lewat kehidupan kita, karakter Kristus itu muncul sebagai buah kebenaran Allah. Demikianlah cara kita memuliakan Bapa, yaitu dengan berbuah. Coba kita baca kitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, dari sejak penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan berkehendak mengajar manusia menjadi makhluk hidup yang memiliki karakter ilahi, sehingga mereka senantiasa dapat berfellowship dengan Allah. Di mana hal ini tersirat dari perkataan Allah kepada manusia itu, kita dapat baca di Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perintah ayat tersebut di atas tentulah memiliki makna, agar manusia, Adam dan Hawa, mau mendengar perintah Allah. Dan hal ini berbicara tentang Allah ingin manusia memiliki karakter ilahi, sebagaimana Dia adalah Allah yang setia. Artinya, manusia tidak melawan perintah Allah, apalagi memberontak kepadanya. Dari awal kehidupan manusia, Allah telah menuntut adanya kesetiaan dari manusia ciptaannya itu. Hal ini dikarenakan Allah sendiri adalah Allah yang setia. Kita dapat baca di kitab Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Karakter ilahi ini juga dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru, di mana ini menunjukkan bahwa memiliki karakter ilahi ini sangat penting, karena keserupaan dengan Kristus itu adalah keserupaan dengan karakternya. Adapun ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Baru yang berbicara tentang Tuhan yang setia adalah sebagai berikut. Kita dapat baca di surat 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita baca juga di surat 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara, jika kita mau merenungkan isi Alkitab mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, maka salah satu hal penting yang Tuhan tuntut dari setiap orang percaya yang telah bersatu dengan Dia, yaitu kesetiaan, apalagi kita sebagai mempelainya. Perlu kita pahami bersama bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama, hukum, perintah, ketetapan,
peraturan adalah merupakan perlambangan daripada Allah itu sendiri, di mana Allah menuntut bangsa Israel untuk setia kepadanya sebagai sang pembuat hukum itu sendiri. Inilah yang diinginkan Allah. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita lihat bagaimana Nuh, Abraham, dan Yesus saat berfellowship dengan Bapa. Kisah Nuh kita dapat baca di suratnya Ibrani 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Taat atau setia di sini bermakna memiliki iman yang teguh, sekalipun dia belum pernah melihat bahtera seumur hidupnya, apalagi membuatnya. Namun dengan iman, ia mau melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Memiliki iman yang teguh, itulah kesetiaan itu. Kisah Abraham kita dapat baca di kitab Kejadian 22 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Takut akan Tuhan itulah wujud kesetiaan seorang hamba kepada tuannya. Seorang hamba yang setia tidak pernah menolak perintah tuannya. Kisah Yesus dapat kita baca di surat Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat atau setia di sini bermakna tunduk pada kehendak Bapa, di mana kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, orang percaya yang setia hingga akhir, inilah yang akan menjadi umat pemenang. Seperti yang dikatakan oleh kitab Wahyu 17 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Setia di sini bermakna hidup di bawah penggembalaan Sang Anak Domba Allah, dan taat sebagai hamba Kristus, yang adalah Tuan dari segala tuan dan Raja dari segala raja. Saudara, sekedar referensi saja, jika Anda melihat penjelasan di Google tentang kata setia ini, maka Anda akan temukan bahwa kata setia dalam bahasa Ibrani adalah emunah, dan dalam bahasa Yunani adalah pistos, dan dalam bahasa Inggris dipakai kata faithful. Kesetiaan adalah bukti bahwa kita sebagai mempelai Kristus sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kalau dalam perjanjian lama orang-orang percaya dituntut setia oleh Allah, maka di kitab perjanjian baru pun Allah yang sama juga menuntut kesetiaan mempelainya. Namun bukan lagi kesetiaan dalam melakukan hukum Taurat, akan tetapi kesetiaan dalam pengertian hidup di bawah pimpinan Roh, dengan tinggal tetap, menyatu dan melekat kepada Kristus Tuhan sebagai sang mempelai laki-laki. Di depan telah saya singgung bahwa di dalam kitab perjanjian lama, Allah dilambangkan sebagai perintah, ketetapan, peraturan, atau sebagai hukum yang tertulis pada kedua loh batu. Namun dalam nubuatannya kelak, Allah mengadakan perjanjian dengan umatnya kaum Israel, di mana perlambangan ini telah menjadi sebuah realita, yaitu di mana hukum itu telah menjadi roh yang menghidupkan, dan sekarang roh itu telah berdiam di dalam hati orang percaya. Kita dapat baca kitab Yeremia 31 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu.
Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jika dahulu keberadaan Allah ada di bait sucinya, maka kini sejak darah Yesus ditumpahkan di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru, maka Kristus Sang Immanuel itu telah bersatu dengan mempelainya di dalam baitnya yang kudus, yaitu kita sebagai tubuhnya. Maka yang patut kita renungkan adalah, masihkah kita perlu menunggu Kristus datang jika Dia sudah menjadi Sang Immanuel di dalam hati kita? Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di acara renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.